Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ika Istadewi MPD. Hari ini saya menyelesaikan studi saya dengan judul Pengembangan Asesmen Berbasis Kurikulum 2013 untuk mengukur kemampuan berpikir kritis dan metakognisi guru IPA se-Kabupaten Donggala. Harapannya adalah disertasi saya ini bisa menjadi satu tolak ukur ke depannya baik Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala dan guru IPA Kabupaten Donggala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laju betul. Kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini Jumat tanggal 20 Desember tahun 2019, sidang ujian terbuka promosi doktor program studi pendidikan sains pada pasca sarjana Universitas Tadulako atas nama Promovenda Ika Istadewi dengan judul Pengembangan Asesmen Berbasis Kurikulum 2013 untuk mengukur kemampuan berpikir kritik dan metakognisi guru IPA SMP Negeri se-Kabupaten Donggala dimulai. Tim penguji sidang ujian terbuka promosi doktor memasuki sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Bapak Ibu anggota tim penguji ujian promosi atau ujian terbuka program doktor untuk program studi pendidikan sains program doktor Promovenda, tamu undangan yang kami muliakan. Dengan memohon perlindungan taufik dan hidayah Allah Tuhan yang Maha Kuasa, saya buka sidang promosi doktor atas nama calon Ika Istadewi. Selanjutnya kami persilakan Promovenda untuk mengambil tempat di podium. Sebelum Promovenda membacakan hasil-hasilnya, kami mempersilakan kepada tim promotor atau dalam hal ini diwakili oleh Bapak Profesor Dr. Haji Andi Tandra Teguh MSI untuk membacakan pertanggungjawaban akademik dari Promovenda. Selamat siang. Yang terhormat dua Ibu Bapak Profesor pada Daud Kawalanda mengisi di sini. Sekretaris tim penguji eksternal, para oponen dan kopromotor yang sangat saya hormati, izinkan saya menyampaikan jelas tentang pertanggungjawaban akademik Promovenda. Data pribadi Promovenda: nama Ika Istadewi, tempat tanggal lahir Lombongan 18 Agustus 1988, agama Islam, alamat Jalan Marabumi, Kelurahan Tawali, Bayan. Riwayat pendidikan: SD Negeri Lombongan tamat tahun 2001. MTS Nur Labian tamat tahun 2004. SMA Negeri 3 Palu
tamat tahun 2007. S1 program studi pendidikan biologi jurusan pendidikan MIPA Universitas Tadulako tamat tahun 2012. S2 program magister pendidikan IPA program pasca sarjana Universitas Tadulako tamat tahun 2015. Data keluarga: ayah Lamindin Hakim Pak almarhum, ibu Haja Rusda Haji Sahib, adik Kian dan Rinka Madinah. Status masih punya. Publikasi internasional. Hasil penelitian ini telah diterbitkan pada Jurnal International Journal of Education and Practice. Ibu Bapak sekalian, Promovenda selama studi di S1 saya benar-benar kuliah di S1 pendidikan biologi, memiliki prestasi di atas rata-rata dengan lama studi 4 tahun, dan saat itu divisum dengan sangat memuaskan. Setelah itu ia melanjutkan studinya pada program S2 Pendidikan Sains pada tahun 2014, tergolong mahasiswa murni dan belum bekerja. Dan selesai 2 tahun setelahnya, tahun 2016, juga dengan prestasi di atas rata-rata dan yang membanggakan bahwa dia bisa selesai tepat 2 tahun. Meskipun prestasi akademiknya tidak tergolong cemerlang, namun berbekal kemauan yang kuat dan ketekunannya dalam belajar, maka Promovenda bertekad melanjutkan pendidikan pada jenjang program doktoral dan memilih S3 Pendidikan Sains program pasca sarjana Universitas Tadulako. Sehingga setamat S2 Promovenda langsung melanjutkan pendidikan pada tahun 2016. Prestasi akademiknya juga tergolong di atas rata-rata dan mampu menyelesaikan pendidikan doktornya hingga saat ini. Mudah-mudahan insyaallah sebentar dapat mempertahankan disertasinya. Maka ketika ia mampu untuk itu, maka waktu tempuh program pendidikan doktornya termasuk tergolong cukup bagus, meskipun lewat 1 semester dari jadwal dari yang seharusnya 3 tahun, jadi dia bisa mungkin menyelesaikan selama 3 tahun 11 bulan dan 20 hari hingga hari ini jika bisa mempertahankan disertasi. Aktivitasnya sebagai mahasiswa tergolong baik. Secara ilmiah kegiatan akademiknya dapat dipertanggungjawabkan. Dan bermodalkan motivasi dan ketekunannya, ia telah tiba pada penghujung penyelesaian studinya. Selama mengikuti pendidikan pada program S3 Pendidikan Sains, ia termasuk mahasiswa cukup aktif dan mampu mengakselerasi proses pendidikan dan pengembangan yang terjadi. Meskipun sempat mengalami sedikit masalah, terutama dalam hal penelitiannya akibat terjadi bencana alam di Kota Palu, yang kebetulan wilayah penelitiannya adalah di Kabupaten Donggala. Hasil penelitian Promovenda menurut kami sebagai tim promotor tergolong memiliki kebaharuan yang cukup signifikan dan masih jarang diteliti, khususnya kemampuan guru di dalam menyelesaikan soal-soal yang kaitan dengan kurikulum 2013. Hal ini didasarkan atas pertimbangan kemampuan guru dari hasil uji kompetensi guru UKD
Inilah yang mendorong Promopemda untuk melakukan riset. Oleh karena itu, output penelitiannya dapat memberikan dampak positif untuk pengembangan profesi guru pada masa-masa mendatang. Dengan demikian, dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan, khususnya pendidikan dasar bidang IPA. Berdasarkan pertimbangan tersebut secara akademik, yang bersangkutan memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang ujian terbuka promosi doktor pada hari ini. Palu 20 Desember 2019. Promotor Profesor Dr. Dr. Lukas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Pasca Sarjana Universitas Tadulako nomor 3657-4/KM/2019 tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi pendidikan sains program doktor pasca sarjana Universitas Tadulako. Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama, mahasiswa peserta ujian disertasi di bawah ini nama Ika Istadewi, stambuk A203160002, program studi pendidikan sains program doktor, judul disertasi pengembangan asesmen berbasis kurikulum 2013 untuk mengukur kemampuan berpikir kritis dan metakognisi guru IPA SMP Negeri se-Kabupaten Donggala. Panitia pelaksana 1. Profesor Daud K. Walanda MSc PhD, Ketua. Profesor Konder Manurung DA PhD, Sekretaris. Dr. Doktorandus Haji Ahmad Syahid MPD, Penguji Eksternal. Dr. Lilis N. Tangge MP, Penguji Internal. Dr. Amran Reddy MPD, Penguji Internal. Dr. Mursito S. Bialani MPD, Penguji Internal. Profesor Dr. Haji Andi Tandra Telu MS, Penguji Anggota. Dr. Muhammad Jamhari MPD, Penguji Anggota. Dr. Haji Amiruddin Kasim MSI, Penguji Anggota. Kedua dan seterusnya, ketiga dan seterusnya ditetapkan di Palu pada tanggal 16 Desember 2019. Direktur Profesor Dr. Insinyur Haji Alam Ansari MSI. Tanda tangan dan cap. Terima kasih, saya kembalikan kepada. Selanjutnya kita beranjak pada tahapan berikutnya. Atas permohonan saudari, maka pada hari ini saudari akan mengikuti ujian terbuka program doktor dengan judul disertasi pengembangan asesmen berbasis kurikulum 2013 untuk mengukur kemampuan berpikir kritis dan metakognisi guru IPA SMP se-Kabupaten Donggala. Izinkan saya menyebut nama yang terhormat, yang amat terpelajar, Bapak Profesor Daud K. Walanda, MSc PhD, selaku pimpinan sidang. Yang terhormat, yang amat terpelajar, Bapak Profesor Konder Manurung, DA PhD, selaku sekretaris sidang. Yang terhormat, yang terpelajar, Dr. Haji Ahmad Syahid MPD, Penguji Eksternal. Yang terhormat, yang terpelajar, Dr. Lilis N. Tangge MP, Penguji Internal. Yang terhormat, yang terpelajar, Bapak Dr. Amran Reddy MPD, Penguji Internal. Yang terhormat, yang terpelajar, Bapak Dr. Mursito S. Bialani MPD, Penguji Internal. Yang terhormat, yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Haji Andi Tandra Telu MS, Ketua Tim Promotor. Yang terhormat, yang terpelajar,
Bapak Dr. Muhammad Jamhari MPD selaku co-promotor. Yang terhormat, yang terpelajar, Bapak Dr. Haji Aminuddin Kasim MSI selaku co-promotor. Kepada para tamu undangan, terima kasih atas kehadirannya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan judul disertasi saya mengenai pengembangan asesmen berbasis kurikulum 2013 untuk mengukur kemampuan berpikir kritis dan metakognisi guru IPA se-Kabupaten Donggala. Yang menjadi latar belakang dari penelitian saya adalah pendidikan merupakan suatu indikator yang penting di mana untuk mengukur suatu kemajuan bangsa yang ingin ditetapkan pada tataran pergaulan dunia yang bermartabat dan modern. Guna mewujudkan hal tersebut difokuskan pada pengembangan kemampuan intelektual yang termasuk di dalamnya kemampuan berpikir kritis dan metakognisi guru IPA. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala bahwa hasil uji kompetensi guru dari 93 sekolah menengah pertama dan 159 guru mata pelajaran IPA di Kabupaten Donggala dengan rata-rata hasil nilai UKG itu sebesar 52,16%, untuk nilai tertingginya 75,39, nilai sedangnya 63,49, dan nilai terendahnya 23,80 dan nilai standar deviasinya 4,18. Berdasarkan fakta di lapangan dan wawancara serta observasi yang mendukung studi pendahuluan serta penyebaran instrumen tes guru IPA SMP Negeri se-Kabupaten Donggala hanya mencapai standar dengan nilai rata-rata itu 10,47 dengan nilai tertinggi 75,00 dan nilai sedang 61,00 dan nilai terendah 48,00, sedangkan standar deviasinya adalah 3,02. Faktor penyebabnya ditinjau dari sudut pandang pedagogik bahwa salah satu permasalahan guru IPA di Kabupaten Donggala itu minimnya pemahaman guru yang terkait kurang memperdayakan kemampuan berpikir kritis dan metakognisi, sehingga perlu adanya sebuah asesmen tes yang ingin untuk menelusuri, mengecek, mencari dan menyimpulkan hasil dari proses penilaian tersebut. Usaha yang harus saya lakukan adalah perlu adanya pengembangan instrumen asesmen tes yang berbasis kurikulum 2013 untuk mengukur kemampuan berpikir kritis dan metakognisi guru IPA se-Kabupaten Donggala yang valid, praktis, dan efektif. Rumusan masalah dari penelitian ini ada 3. Yang pertama adalah bagaimana pengembangan asesmen berbasis kurikulum 2013 untuk mengukur kemampuan berpikir kritis dan metakognisi guru IPA SMP Negeri se-Kabupaten Donggala. Yang kedua, bagaimana validitas pengembangan asesmen berbasis kurikulum 2013 untuk mengukur kemampuan berpikir kritis dan metakognisi guru IPA SMP Negeri se-Kabupaten Donggala. Kemudian yang ketiga, bagaimana efektivitas pengembangan asesmen berbasis kurikulum 2013 untuk mengukur kemampuan berpikir kritis dan metakognisi guru IPA SMP Negeri se-Kabupaten Donggala. Tujuan dari penelitian ini ada 3 juga. Yang pertama, menghasilkan asesmen berbasis kurikulum 2013 untuk mengukur kemampuan berpikir kritis dan metakognisi guru IPA SMP Negeri se-Kabupaten Donggala yang layak dan valid digunakan. Yang kedua, menggambarkan hasil validitas pengembangan asesmen berbasis kurikulum 2013 untuk mengukur kemampuan berpikir kritis dan metakognisi guru IPA SMP Negeri se-Kabupaten Donggala. Yang ketiga, mendeskripsikan efektivitas pengembangan asesmen berbasis kurikulum 2013 untuk mengukur kemampuan berpikir kritis dan metakognisi guru IPA SMP Negeri se-Kabupaten Donggala. Adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama adalah manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini terbagi 3, yaitu sebagai pembanding dari penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah sebagai rujukan. Kemudian yang ketiga itu manfaatnya untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala. Kemudian manfaat praktisnya itu sebagai bentuk pemahaman guru IPA SMP Negeri se-Kabupaten Donggala, bagaimana caranya mengembangkan asesmen berbasis kurikulum 2013. Kemudian yang kedua adalah bagaimana seorang guru bisa memanfaatkan
dan melihat kondisi yang ada di SMP Negeri Kabupaten Donggala. Kemudian yang ketiga adalah aplikasinya untuk guru dalam proses pembelajaran. Penelitian terdahulu, dari studi penelitian ini saya mengangkat 10 penelitian yang masuk di dalam disertasi saya. Kemudian metode penelitian, lokasi penelitian yang saya laksanakan ini di SMP Negeri Kabupaten Donggala. Kemudian waktu penelitiannya itu selama 6 bulan dari bulan November sampai bulan April 2018. Kemudian sampelnya ini adalah guru IPA Kabupaten Donggala berjumlah 107 orang. Kemudian metode yang digunakan adalah metode Research and Development yang mengacu pada model penelitian Bloom tahun 2013 yang terdiri dari 5 fase. Yang pertama adalah investigasi awal, kemudian yang kedua fase desain, kemudian yang ketiga realisasi, yang keempat fase tes, evaluasi dan revisi, dan tahap terakhir atau fase kelima itu adalah fase implementasi. Kemudian populasi adalah keseluruhan subjek menjadi fokus dari penelitian ini, di mana subjek dalam penelitian ini adalah seluruh guru mata pelajaran IPA di lingkungan SMP Negeri Kabupaten Donggala berjumlah 137 orang. Kemudian kajian pustaka dan kerangka berpikir. Kajian pustaka ini adalah terdiri dari teori-teori pengembangan, yang kedua adalah asesmen, yang ketiga kurikulum 2013, yang keempat asesmen kurikulum 2013, yang kelima itu berpikir kritis dan metakognisi. Kemudian kerangka berpikir, berdasarkan data observasi yang sudah saya jelaskan di latar belakang saya tadi, bahwa UKJ itu terakhir dilaksanakan tahun 2015, di mana standar dari nilai yang didapatkan oleh guru itu tidak mencapai nilai rata-rata. Kemudian berdasarkan data tersebut, saya pun melakukan pengembangan tes yang dalam bentuk itu tes berpikir kritis dan tes metakognisi, yang di dalamnya akan diasesmen. Kemudian asesmen tersebut terdiri dari materi IPA berbasis kurikulum 2013 mengacu pada model pengembangan Bloom tahun 2013. Selanjutnya dari tes tadi saya melakukan desain suatu produk, kemudian desain produk tadi saya validasi dan saya lakukan uji coba kepada sampel saya guru IPA berjumlah 30 orang. Selanjutnya dari tahap validasi, kemudian uji coba, direvisi kembali dan dilakukan implementasi. Hasilnya menghasilkan produk asesmen berbasis kurikulum 2013. Operasional variabel, yang pertama asesmen berbasis kurikulum 2013, yang kedua pengembangan, yang ketiga asesmen, yang keempat berpikir kritis, 5 metakognisi, 6 validasi, ketujuh kepraktisan, dan yang terakhir keefektifan dari produk yang saya buat. Kemudian jenis data, datanya terbagi dua, data kualitatif itu berdasarkan gambaran uji coba tes asesmen berbasis kurikulum 2013. Yang kedua, data kuantitatif dari hasil tes berpikir kritis dan metakognisi serta validasi instrumen dan angket yang sudah saya lakukan. Kemudian sumber data, datanya terbagi dua, data primer dan data sekunder. Data primer itu hasil implementasi dari tes asesmen, kemudian data sekundernya itu berasal dari guru IPA yang berjumlah 137 orang se-Kabupaten Donggala. Kemudian teknik pengumpulan data berdasarkan observasi, wawancara, serta kuesioner. Kemudian instrumen penelitian ada 3, yaitu penilaian ahli materi, penilaian ahli evaluasi, serta penilaian keterlaksanaan angket. Kemudian teknik analisis datanya itu saya lakukan uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya beda, serta efektivitas dari pengelola itu sendiri. Produk asesmen berbasis kurikulum 2013 ini mengacu pada Bloom 2013. Yang pertama saya lakukan investigasi awal, desain, realisasi, tes evaluasi, dan revisi dan implementasi. Untuk hasil dan pembahasannya, untuk fase investigasi, yang pertama itu saya melihat penerapan kurikulum tahun 2015. Yang pertama kali dilaksanakan itu berjumlah 26 sekolah dengan rata-rata persennya itu 14,16%. Kemudian tahun 2016 meningkat menjadi 28 dengan persentase 17,29%. Kemudian tahun 2017 itu 23 sekolah dengan persentase 7,14%. Dan tahun 2018 itu jumlah yang menerapkan 30 dengan 61,11%. Kemudian dilihat dari status kepegawaian, untuk ASN sendiri jumlah guru itu sekitar 64 atau 75,57%,
Sedangkan untuk honorer itu 43 orang atau 24,43%. Kemudian dilihat dari jenis kelamin, laki-laki berjumlah 37 atau setara dengan 35,00%. Kemudian perempuan 70 dengan presentasi 65,00. Kemudian dilihat lagi dari diklat kurikulum 2013 yang pernah diikuti, yang belum pernah mengikuti itu sekitar 15 orang atau 14,13%. Kemudian satu kali 57 orang dengan presentasi 53,27%, dan yang dua kali 25 orang dengan 24,20%, dan tiga kali berjumlah 9 orang 8,40%. Kemudian UKG yang pernah diikuti, yang belum pernah mengikuti itu sekitar 15 orang atau setara 14,64%. Kemudian 1 sampai 2 kali 37 atau 42,6%. 3 sampai 4 kali 26 atau setara dengan 26,98%. 5 sampai 6 kali sekitar 20 orang atau 16,94%. Dan lebih dari 7 kali itu sekitar 9 orang atau setara dengan 2,38%. Untuk fase desain sendiri, untuk hasil uji coba validitas dan realitasnya, bahwa tes berpikir kritis itu untuk koefisien korelasinya itu 0,9 dengan keterangan valid bahwa kategorinya sangat tinggi. Kemudian metakognisi 0,7 dengan keterangan valid dengan kategori sangat tinggi. Kategorinya tinggi. Kemudian uji reliabilitasnya untuk tes berpikir kritis itu 0,95 dengan kategori dia reliable atau sangat tinggi. Kemudian untuk tes metakognisi sendiri 0,86 dengan kategori tinggi. Untuk hasil uji coba tingkat kesukaran dan daya pembeda serta efektivitas pengeja dari soal itu sendiri, untuk tes berpikir kritis itu indeks kesukarannya 0,3 atau dengan kategori itu sedang. Kemudian metakognisi juga 0,3 dengan tingkat kesukarannya rendah. Kemudian untuk efektivitas pengejo dari soal tes metakognisi sendiri itu 51 sampai 76% dengan kategori baik. Kemudian fase realisasi untuk hasil validasi instrumen yang saya lakukan. Untuk sebelum revisi rata-rata itu dia 62,03%. Setelah dilakukan revisi 77,77%. Kemudian untuk penilaian ahli evaluasi sebelum revisi dia 87,22% dan setelah dilakukan revisi itu 96,66%. Kemudian untuk fase tes, evaluasi dan revisi ini berdasarkan responden terhadap instrumen penelitian yang saya sebar. Untuk menjawab sangat setuju itu berjumlah 16 orang dengan presentasi 53,33%. Yang menjawab setuju itu sekitar 13 orang atau setara dengan 43,33%. Dan yang menjawab kurang setuju sekitar 1 orang dengan presentasi 0,34%. Sedangkan untuk respon tahapan implementasi dari instrumen yang saya lakukan berjumlah 107 orang guru IPA, yang menjawab sangat setuju itu sekitar 32 orang atau setara dengan 29,00%, setuju 73, 57,00 dan kurang setuju itu 2 orang atau setara dengan 14,00%. Untuk tahap implementasi dari validitas dan reliabilitasnya, untuk tes berpikir kritis 107 orang guru IPA dengan koefisien korelasi 0,81, keterangan yang valid dengan kategori sangat tinggi. Kemudian metakognisi 0,66, keterangan yang valid dengan kategori yang tinggi. Kemudian untuk reliabilitasnya untuk tes berpikir 0,83 itu kategorinya tinggi. Sedangkan untuk tes metakognisi itu 0,79 dengan kategori tinggi. Kemudian untuk tahap implementasi dilihat dari tingkat kesukaran, soal, daya pembeda, serta efektivitas pengeja itu sendiri. Untuk tes berpikir kritis dia 0,7 dengan tingkat kesukarannya soal itu sedang. Sedangkan untuk metakognisi 0,7 juga dengan tingkat kesukarannya sedang. Kemudian nilai pembedanya itu untuk tes
berpikir kritis 0,7, interpretasinya sangat tinggi. Kemudian metakognisi juga 0,7, dia interpretasinya sangat tinggi atau kategori sedang. Kemudian efektivitas pengeco untuk soal metakognisi sendiri itu yang menjawab dari jumlah guru IPA 107 orang itu 76 sampai 125% dengan kategori sangat baik. Kemudian kesimpulan dari penelitian yang saya lakukan bahwa pengembangan asesmen berbasis kurikulum 2013 yang dikembangkan oleh peneliti menghasilkan produk berupa tes berpikir kritis dan metakognisi yang telah ditelaah oleh tim validator berdasarkan penilaian ahli materi dan ahli evaluasi bahwa produk instrumen tes ini layak digunakan. Kemudian berdasarkan kualitas tes asesmen berbasis kurikulum 2013 untuk tes berpikir kritis 0,71, sedangkan untuk tes metakognisi 0,66 yang dimana dapat dilihat dari karakteristik dari uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda dan efektivitas pengeco teruji melalui metode analisis bantuan program software Anates versi 4,05 dengan kategori tes yang sangat valid. Kemudian hasil kriteria kualitas butuh tes yang diadaptasi dari skala Likert menggunakan angket serta wawancara untuk mengukur kemampuan berpikir kritis dan metakognisi guru IPA se-Kabupaten Donggala. Produk pengembangan tesnya sangat efektif. Kemudian saran dari akademik ini, pemerintah Kabupaten Donggala khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala menyusun dan mengembangkan asesmen berbasis kurikulum 2013 dan silabus diklat serta melakukan uji kompetensi guru IPA. Kemudian saran untuk praktisinya bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala melakukan asesmen pada guru IPA dengan prioritasnya pengembangan diklat yang berbasis kurikulum 2013 untuk mengukur kemampuan berpikir kritis dan metakognisi guru IPA yang didesain sesuai dengan kebutuhan dan wewenang yang dilaksanakan Badan Asesmen Guru dan Pengawas IPA mengenai kinerja dari sertifikasi guru dengan melibatkan para wilayah akademisi dan praktisi. Temuan dari penelitian yang saya lakukan atau kebaruannya berdasarkan asesmen kurikulum 2013 yang kategorinya valid, praktis, dan efektif untuk mengukur kemampuan berpikir kritis dan metakognisi guru IPA se-Kabupaten Donggala. Kemudian dari kajian penelitian sebelumnya berdasarkan jurnal-jurnal yang ditemukan belum ada yang mengembangkan untuk subjeknya itu untuk guru IPA. Kemudian yang ketiga, produk yang dihasilkan dari penelitian ini adalah sebuah asesmen yang dapat dikembangkan sebagai alat ukur untuk mengukur perolehan, penerapan, dan pengetahuan serta keterampilan yang menunjukkan kemampuan berpikir kritis dan metakognisi guru IPA se-Kabupaten Donggala. Kemudian yang keempat, bahwa model pengembangan tes asesmen kurikulum ini mengacu pada model pengembangan PRUM tahun 2013. Yang pertama, dia lebih sistematis, terarah, kemudian analitik, cocok untuk model pengembangan tes instrumen penilaian, dan yang kelima, relevan dengan karakteristik dari guru IPA SMP yang dipilih. Kemudian yang keenam, sesuai dengan perkembangan untuk mengukur kemampuan berpikir kritis dan metakognisi guru-guru IPA sebagai pembeda dari kajian-kajian sebelumnya. Terima kasih. Ini berasal dari Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Palu. Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang Pak. Selamat datang di Untam saya. Kami mempersilahkan Pak Dr. Andes Haji Ahmad Syahid MPD untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Sekali lagi waktunya tidak terbatas. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Tim Sidang Promosi Dr. Pendidikan Sains Pasatadana Tadulako. Yang saya hormati Sekretaris Tim Sidang Promosi Dr. Pendidikan Sains Pasatadana Tadulako. Yang saya hormati tim promotor dan co-promotor. Yang saya hormati Bapak Ibu tim penguji. Syukur alhamdulillah, dan saya berterima kasih pada Direktur Pasatadana Ustadzul Ako yang telah memberikan kepercayaan kepada saya, dan ini suatu kehormatan bagi saya untuk dapat berbagi ya apa yang selama ini saya ibu di sini adalah satu komater masuk dari Negeri Malang. Baik,
Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, namun terlebih dahulu saya mengucapkan selamat kepada saudara Romovenda. Disertasi ini dalam penilaian saya pribadi layak, dalam artian sudah baik, dan saya mengapresiasi instrumen yang telah dikembangkan, dan ini menjadi salah satu instrumen untuk mengukur atau menilai peningkatan mutu dari guru, khususnya guru IPA di SMP. Namun ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dan sekaligus ini menjadi saran. Yang pertama, saya ingin Anda menjelaskan apa yang Anda pahami tentang asesmen di disertasi Anda, dan mengapa Anda menggunakan asesmen ini sebagai satu rujukan untuk mengukur kemampuan berpikir kritis dan metakognisi guru IPA di SMP. Silakan. Dan tujuannya seperti apa? Yang pertama itu, asesmen itu adalah suatu proses yang sistematis dan terarah, yang dimana untuk mengetahui bagaimana tingkat keberhasilan dari suatu produk yang akan saya buat. Kemudian tujuannya adalah yang pertama adalah untuk mengukur tingkat kemampuan guru IPA dalam hal berpikir kritis dan metakognisi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana sebenarnya langkah-langkah dari proses asesmen itu sendiri yang mengacu pada model Bloom yang saya kembangkan. Kemudian yang ketiga adalah perolehan dari nilai itu sendiri. Ketika nilai itu yang saya lakukan uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya beda, serta efektivitas pengecohnya, sehingga bisa diketahui bahwa perolehan penilaian guru IPA itu tingkat kemampuannya itu boleh dikatakan masih di bawah atau belum maksimal. Bagaimana caranya mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan metakognisi itu sendiri. Dan akan memberikan nilai yang berbeda jika ada pengklasifikasian atau ada pemetaan. Jadi terkait juga mungkin saran saya pada instrumen, ada konten IPA itu dibagi mungkin ya untuk yang biologi dan yang fisika. Karena yang sempat saya wawancarai kepala sekolah yang terkait dengan profesi guru IPA ini ada masalah. Ya, kita tidak bisa memaksimalkan guru yang berlatar biologi mengajar fisika atau sebaliknya guru fisika mengajar biologi. Nah, tentu ini akan memberikan pengaruh pada instrumen yang Anda berikan. Itu gimana menurut Anda? Kesulitan dalam hal ini ketika guru biologi itu saya berikan instrumen itu, soalnya itu menghitung. Kendalanya di situ. Akan tetapi ketika saya memberikan instrumen saya itu kepada guru fisika, dan guru fisika pun menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu. Artinya seperti ini Pak, dilihat dari kurikulum 2013 yang tematik, artinya keterpaduan materi itu, sebenarnya guru tidak boleh membeda-bedakan itu materi. Kalau saya basicnya guru biologi, saya mengajarnya biologi saja. Atau saya basicnya fisika, saya mengajar fisika saja. Ini akan menjadi kelemahan guru itu sendiri dalam menerapkan kurikulum 2013. Sedangkan materi yang ada pada SMP yang kaitannya dengan materi IPA itu tidak bisa dipisah-pisahkan materinya. Mereka itu saling berkesinambungan satu sama lain. Artinya ada keterkaitan antara materi yang satu dengan yang lainnya. Oke, dengan profesi guru IPA ya, pada taksonomi Bloom yang direvisi, jika kita kondisikan dengan CP atau capaian pada level SMP, tentu kan yang tidak dibutuhkan guru yang cerdas sekali ya, atau pintar sekali. Nah, dari penelitian Anda ini, kira-kira kapan seorang guru SMP itu diharapkan berpikir kritis, dan kapan dia bisa memetakan dirinya dalam berkompetisi? Dituntut bagaimana caranya dia meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Karena kenapa? Seorang guru itu tiga proses yang harus dia pahami tentang pembelajaran yang dia lakukan di dalam kelas. Yang pertama, apa yang sebenarnya yang mau diajarkan. Kemudian bagaimana dia mengajarkan. Kemudian yang ketiga adalah berapa butuh waktu, berapa lama dia untuk menjelaskan materi-materi dalam proses pembelajaran. Nah, sekarang itu berkaitan dengan satu proses dalam pembelajaran, kaitannya dengan kemampuan seorang guru. Kalau ketiga dari yang saya jelaskan tadi itu guru mampu mengaplikasikan
Berarti kemampuan guru itu bisa diketahui, bagaimana dia bisa kreativitasnya dituntut untuk mengukur dirinya sendiri dalam proses pembelajaran. ASN, guru selalu berusaha agar setiap komunikasi yang disampaikan kepada guru honorer berjalan secara efektif, sehingga dengan hal tersebut kompetisi guru akan terbentuk secara optimal. Bisa Anda jelaskan kalimat ini? Ya, terpencil itu diskriminatifnya itu lebih kelihatan. Karena kenapa? Rata-rata kepala sekolah itu dia tidak mempercayai honorer untuk pergi-pergi diklat, apalagi di daerah-daerah terpencil yang harusnya dia menyeberang. Secara otomatis kemampuan dari kompetensi pedagogik guru itu dia tidak kembangkan. Karena kenapa? Mereka sendiri yang pergi ikut diklat. Otomatis secara keseluruhan seharusnya guru yang honorer itu perlu juga kan mengembangkan kompetensi pedagogiknya dalam hal kemampuannya bagaimana dia mengajar, dan itu diperlukan. Bukan cuma guru yang pegawai negeri sipil saja yang harus dilihat kemampuannya, akan tetapi guru honor juga yang harus dilihat bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan dalam kelas. Oke, baik, terima kasih. Kepada penguji eksternal, sekali lagi Pak, terima kasih banyak. Data kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Ketua Sidang, yang saya hormati Bapak Sekretaris Sidang, yang saya hormati Bapak-Bapak tim penguji, yang saya banggakan mungkin alhamdulillah hari ini bisa melaksanakan ujian terbuka dan hadir yang sempat hadir yang saya hormati. Baiklah, saya akan memberikan beberapa pertanyaan dengan waktu yang sangat singkat, yaitu 5 menit. Oke. Saya ingin menanyakan, ya, mengapa melakukan penelitian ini? Karena selama ini mungkin kebaruannya adalah bahwa melakukan penelitian dengan mengukur kemampuan berpikir kritis dan metakognisi seorang guru atau beberapa guru yang ada di Kabupaten Donggala. Karena selama ini penelitian-penelitian yang ada adalah mengukur atau mengukur kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, tadi sudah ada beberapa alasan yang disampaikan, ya. Namun di sini saya mau menanyakan apa sebenarnya berpikir kritis dan apa itu metakognisi. Kemudian indikator, bagaimana indikator daripada berpikir kritis itu yang Anda gunakan dalam penelitian ini? Silakan bisa dijawab sekarang. Yang saya masukkan. Yang pertama itu adalah berpikir kritis itu adalah bagaimana caranya kita memperdayakan kemampuan dalam hal keterampilan berpikir untuk mencapai satu tujuan. Tujuannya itu apa? Bagaimana dia bisa memecahkan suatu masalah yang ada. Ketika diberikan soal, dia mampu untuk memecahkan masalah tersebut sehingga dia mencapai satu tujuannya untuk berpikir kritis. Kemudian untuk tes metakognisi sendiri itu adalah upaya untuk memperdayakan kemampuannya itu sehingga dia mengetahui cara berpikirnya sendiri. Artinya dia tahu bagaimana dia bisa melakukan sesuatu masalah. Ketika dia melihat satu soal, dia tahu kalau cara berpikir saya ini seperti ini, melihat soal ini seperti ini jawabannya. Walaupun sebenarnya cara pandang orang itu berbeda-beda ketika dia melihat satu bentuk masalah yang dihadapinya, sehingga cara kesadaran dia untuk melihat satu masalah itu dan bagaimana dia bisa menyelesaikannya. Dan metakognisi itu dengan hubungan atau kaitannya dengan UKG, bisa dijelaskan? Ya, kemampuan pedagogiknya, sosialnya dan sebagainya. Berkaitan dengan tes berpikir kritis, saya mengangkat hasil UKG itu karena terakhir tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten Donggala, bahwa tingkat kemampuan dari seorang guru itu ketika dia melihat satu soal, menelaah soal itu masih di bawah standar minimal, itu di bawah 75. Kaitannya adalah ketika seorang guru kita mau lihat kemampuan intelektualnya dalam proses pedagogik di dalam kelas,
Otomatis yang menjadi tolak ukurnya kita adalah kemampuannya tersebut yang harus dijadikan tolak ukur dalam proses penilaian. Dalam hal ini sehingga menjadi tolak ukurnya saya bagaimana caranya meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan metakognisi guru itu dengan tes yang saya buat. Oke, bagaimana? Terima kasih atas kesempatan ini. Yang terhormat Bapak Ketua Sidang, yang terhormat Sekretaris Sidang, dan Bapak Ibu Dewan Penguji yang saya hormati. Ibu Ika Istadewi yang berbahagia. Pertanyaan, ya langsung saja pada pertanyaannya. Ya, akhir-akhir ini kan lagi ramai tentang kemerdekaan belajar. Dan itu sangat menarik dan juga sangat menjanjikan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, kemudian disertasi ini tertarik dengan berpikir kritis. Bisa dijelaskan bahwa atau ada harapan dari orang-orang yang berpikir kritis dengan kemerdekaan belajar? Ya, silakan. Belajar atau kemerdekaan berpikir. Jadi kemerdekaan berpikir itu adalah kemampuan seseorang bagaimana caranya guru meningkatkan kreativitasnya dalam pembelajaran. Empat yang menjadi titik fokus oleh Menteri Pendidikan kita. Yang pertama adalah menghapuskan USBN itu sendiri. Kemudian tidak mengadakan lagi ujian nasional. Dan yang ketiga adalah merampingkan RPP dan sistem zonasi. Berkaitan dengan judul disertasi yang saya lakukan, artinya di sini dituntut guru bagaimana caranya meningkatkan kemampuannya. Jadi kalau ingin kita tingkatkan kemampuan guru, berarti dibutuhkan suatu kreativitas guru itu sendiri. Kreativitasnya itu apa? Dia harus memahami bagaimana caranya dia mengajar dalam kelas, kemudian apa yang harus dia diajarkan, kemudian yang ketiga adalah topik apa yang harus dia jelaskan kepada siswanya. Ini pun berkaitan dengan proses di dalamnya itu berkaitan dengan cara guru meningkatkan kemampuan kreativitasnya. Artinya cara guru bagaimana meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang kaitannya itu dengan berpikir kritis dan metakognisi. Iya. Mana dia bisa menerapkan kemampuan dalam proses keterampilannya itu yang berkaitan dengan satu tujuan. Jadi seseorang ketika dia melihat satu masalah, dia tahu bagaimana memecahkan masalah tersebut, kemudian dia bisa menarik satu kesimpulan dan memberikan solusi dari masalah tersebut. Seperti itulah orang yang berpikir kritis, Pak. Ya. Jadi selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Dr. Musido Esdialani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semua awali ujian promosi doktor kita pernah ini adalah kita memberikan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan izin Allah pada ini kita dikasih kesempatan untuk melaksanakan tugas kita sesuai mestinya. Salam salam kita tutup dengan bisa kita salam, semoga ibadah masyarakat sampai kepada kita. Yang terhormat Ketua Sidang menjatuhkan pada ini Sekretaris Sidang dan promotor maupun kopromotor yang teristimewa, kandidat dan hadirin yang saya muliakan, serta teman-teman penguji baik eksternal maupun internal yang saya muliakan. Saya tanya kembali, Pak masih siap untuk diuji? Siap, Pak. Tadi telah kita dengarkan dari penguji eksternal maupun dari teman-teman penguji internal yang telah kita cermati bahwa kemampuan berpikir seseorang itu berkaitan dengan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru terkait dengan pembelajaran maupun penilaian atau berkaitan dengan tadi yang katakan Ika adalah asesmen. Pertanyaan saya adalah sejauh mana kemampuan daripada guru-guru IPA di Kabupaten Tenggala tentang berpikir kritis yang Ika telah
teliti selama ini? Apakah hanya berdasarkan data yang ada di Dinas Pendidikan itu menjadi tolok ukur, atau ada hasil-hasil lain yang mungkin bisa digunakan sebagai pendukung dalam latar belakang sehingga itu menjadi masalah ini? Ya, UKG tahun 2015 itu data yang saya ambil langsung dari Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala. Kemudian saya coba untuk merakit soal, dan itu saya berikan kepada tim co-promotor saya untuk mengecek soal-soal tersebut yang berkaitan dengan indikator-indikator yang saya buat. Kemudian saya lakukan pembagian instrumen itu kepada 20 orang guru IPA pada saat itu, sebelum saya membuat tes yang lebih valid berdasarkan validasi dari tim ahli. Kemudian saya sebarkan kepada guru IPA, saya pilih secara acak, dan berdasarkan hasil tersebut saya pun mendapatkan nilainya tadi itu di bawah dari standar. Dengan saya memilih 2 indikator waktu itu, Pak, masing-masing 2 indikator. Kemudian saya memadupadankan. Setelah itu saya pun melakukan wawancara kepada guru IPA yang kaitannya itu bagaimana sebenarnya kemampuan guru IPA itu sendiri. Karena kenapa di lapangan kan keterbatasan guru itu di daerah-daerah pelosok itu banyak, Pak. Ada basicnya dia guru PPKN, tapi karena tuntutan dari pihak sekolah tidak punya guru mata pelajaran IPA sama sekali, sehingga dia harus mengajar biologi yang betul-betul itu dia tidak memahaminya. Sehingga itulah yang menjadi latar belakangnya saya. Dilihat dari tingkat kemampuan guru itu sendiri memang kurang diperdayakan dalam hal berpikir kritis dan metakognisi. Latar belakang guru yang mengajar, yang jelas ini berimbas pada hasil UKG, karena materi yang diberikan itu bukan dari materi yang selama ini dipelajari. Apakah dia dari PPKN mengajar biologi, jelas berapa pada itu. Kira-kira bagaimana Ika menanggapi hal ini? Apakah kalau misalnya itu presentasi guru terbanyak di Kabupaten Donggala hanya guru yang datang bukan dari IPA, sementara yang diharapkan itu hasil asesmen ini bisa diterapkan pada guru-guru yang ada di Kabupaten Donggala? Kira bagaimana? Guru IPA se-Kabupaten Donggala yang tergolong ASN dan honorer itu sebenarnya, Pak, 177 guru IPA. Berdasarkan data tersebut itulah saya turun ke lapangan, kemudian memberikan instrumen. Yang menjadi datanya saya ketika saya turun di lapangan, itu kan saya tanyakan, kalau di SMP, di SMP 1 Balaisang, itu guru IPA-nya 3, kan daftar nama itu ada. Dan ketika mereka dipanggil oleh kepala sekolah, itu kan kelihatan namanya. Kalaupun ada guru yang mengajar IPA, itu saya tidak berikan instrumen, Pak. Saya tidak kasih instrumen saya, karena ini nanti berkaitan dengan kemampuannya mereka. Dan mereka pun pastinya tidak akan mau, karena saya sudah coba untuk memberikan, minta tolong, tapi mereka tidak mau, karena memang bukan basicnya mereka. Gitu. Jadi dari hal tersebutlah saya menarik kesimpulan berdasarkan data dinas yang saya lakukan penyebaran instrumen. Jadi saya lakukan untuk 30 orang dulu untuk uji coba yang terbagi dari 4 MGMP IPA. Selanjutnya saya sebarkan sisanya dan kembali instrumen saya itu 107 orang. Karena kenapa? Kalau kepala sekolah tidak mau dikasih instrumen. Kalau karena jelas kalau dia tidak ikut berarti tidak bisa masuk dalam jumlah sampel yang digunakan. Di dalam sampel, di situ saya menjelaskan bahwa populasi yang saya ambil itu adalah guru yang sudah ikut UKG ataupun tidak. Jadi yang diklat maupun tidak diklat itu akan menjadi responden saya, Pak. Jadi apa yang jadi alasan Ika dua-duanya digunakan sebagai sampel? Tidak menjawab, sementara dia pun mengajar sekretaris sekolah. Ini apa kegiatan dan kompetisi? Pertanyaan ke depannya, ketika seorang guru tidak mampu, dia tidak mampu memberikan, sebenarnya saya ini kemampuan saya bagaimana dalam pembelajaran. Kan banyak guru tidak mau dinilai, sedangkan kalaupun datang pengawas di sekolah-sekolah itu kan guru itu
Karena kenapa? Guru itu kan kurang memperdayakan kemampuannya dalam hal bagaimana sebenarnya proses pembelajaran di dalam kelas. Itu kalau guru-guru yang ada di Kabupaten Donggala seperti itu, Pak. Karena saya sempat honor sekitar 1 tahun 2012 itu saya sempat honor mengajar IPA itu. Guru itu kan sistemnya kan begini, KTSP, catat buku sampai habis. Terus dia datang ke kelas, dia kasih buku, sudah dites saja begitu. Akan tetapi dia tidak tahu bagaimana sebenarnya mengajar itu yang baik dengan benar, apalagi berkaitan dengan proses penilaian. Arti bahwa untuk menjadikan siswa menjadi pembelajar mandiri, serta didik yang mampu menjelaskan masalah, serta didik yang mampu mengakses berbagai sumber informasi yang terbatas, bukan hanya terbatas pada buku saja, tapi tadi kan dikatakan bahwa KPSA yang dilakukan di sana tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi mungkin di sini saran saya bahwa dalam pembahasan nanti ditambah bagaimana pengaruh daripada kemampuan guru yang tidak diberdayakan ini dalam kaitan dengan berpikir kritis dan berkompetisi. Saya menangkap ada ini baru di sini. Ya kan? Jadi saya berikan kesempatan kepada Sekretaris Dewan Penguji Bapak Profesor Korden Manurudi. Yang saya hormati Bapak Penguji eksternal yang tidak asing lagi bagi kita, seluruh tim penguji, tim promotor, khususnya pemuda yang berbahagia yang berdiri di tempat yang agak panas sedikit. Biasanya di kursi panas duduk ini berdiri sudah panas. Jadi kalau mau minum sedikit mungkin untuk menyegarkan hati boleh, silakan. Boleh, baik. Terima kasih. Itu pertanda bahwa ibu sebagai wanita tangguh di hari ibu ini. Jadi selamat kepada ibu-ibu pada hari ibu yang sementara kita rayakan bersama-sama. Saudara Promovenda yang berbahagia, setelah membaca tulisan Anda ini, pendapat saya sama dengan penguji eksternal tadi bahwa Anda sudah berusaha membuat yang terbaik dan menuliskan yang terbaik, dan itu kelihatan dari tebalnya disertasi yang saudara tuliskan. Berbicara tentang kurikulum, ada 4 hal yang menarik di dalamnya. Yang pertama itu adalah tentang tujuannya, kemudian isinya, kemudian bagaimana cara atau pengalaman untuk bisa menangkap isinya, kemudian yang keempat itu adalah evaluasi, di mana saudara Promovenda sekarang mengkaji secara dalam. Yang saya mau tanyakan sedikit kepada Anda, kenapa Anda memakai judul berbasis kurikulum 2013? Saya mohon penjelasan sedikit. Asesmen berbasis kurikulum 2013 itu, Pak, berdasarkan data bahwa sebenarnya sekolah yang ada di Kabupaten Donggala itu serentak sudah melaksanakan K13. Jadi berkaitan dengan kurikulum yang sudah diterapkan di sekolah tersebutlah sehingga saya merujuk dari asesmen yang kaitannya dengan kurikulum 2013. Boleh Anda Penilaian yang sistematis dan berkesinambungan. Kaitannya ini adalah ketika kita merujuk dari satu indikator yang ada, kaitannya itu indikator berpikir kritis dan metakognisi itu sendiri. Nah, indikator inilah yang digunakan pada kurikulum 2013 itu sendiri, merujuk pada tingkat kemampuan siswa. Artinya sekarang kita mau tingkatkan kemampuan guru itu sendiri dalam hal berpikir kritis. Kan sekarang kan cuma siswanya yang harus ditingkatkan. Nah sekarang saya mau bagaimana guru itu meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya dalam hal berpikir tingkat tinggi. Yang kaitannya nanti dengan proses penilaian, karena banyak juga guru sebenarnya belum memahami bagaimana proses penilaian dari kurikulum 2013. Mengembangkan 20 item soal. Sekaitan dengan judul penelitian saudara adalah pengembangan. Apa dasarnya yang saudara pakai
untuk mengembangkan soal yang 20 item itu. Karena sebuah penelitian pengembangan harus didasarkan kepada apa yang sudah ada. Karena ada satu masalah sehingga perlu dilakukan penelitian. Orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan dan dunia penelitian selalu percaya bahwa ada dilakukan penelitian karena memang ada masalah yang harus diselesaikan di sana. Nah, apa dasar saudara mengambil 20 item soal itu? Dan menyempurnakan yang sudah ada. Walaupun sebenarnya produk ini sebenarnya dalam bentuk tes instrumen itu sudah pernah dilakukan untuk subjek, untuk siswa. Nah, sekarang saya membuat tesnya itu untuk subjeknya ke guru IPA. Baik, sama-sama. Jadi sebenarnya itu tidak ada dalam tulisan ini. Disertasi itu adalah karya tulis ilmiah. Maka jawaban-jawaban saudara harus berdasarkan apa yang telah dituliskan di sini, bukan apa yang kemudian muncul pada saat ujian. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada ketua. Di PhD. Selanjutnya dari saya sendiri ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Kita tahu bahwa menteri kita ini sudah baru, Menteri Mendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan biasanya itu kalau menteri baru nanti ada kurikulum baru. Saya ingin mendapat gambaran seberapa besar atau seberapa reliable asesmen yang Anda kembangkan ini apabila kurikulumnya berubah, misalnya menjadi kurikulum 2020 misalnya. Silakan. Sebenarnya ini kaitannya dengan asesmen yang saya lakukan. Kemudian jika ada pembaharuan lagi tentang proses penilaian itu, kembali lagi kepada sistem pembelajaran itu seperti apa. Sebenarnya dari perubahan kurikulum itu sebenarnya tidak ada perbedaan yang lebih mencolok. Yang dibedakan itu hanya proses dari bagaimana pembelajaran di dalam kelas, kemudian penilaiannya itu seperti apa. Walaupun sebenarnya dari KTSP pun ke kurikulum 2013 itu tidak signifikan perbedaannya, Prof. Yang hanya membedakan itu tentang bagaimana proses penilaiannya dari 3 ranah tersebut, yang afektif, psikomotor, dan kognitif. Kalaupun itu akan ada pembaruan lagi dan proses penilaian yang sudah saya lakukan itu tidak lagi digunakan, akan tetapi materi-materi yang saya angkat dari instrumen saya itu kan tidak dihapuskan, tetap akan dipakai. Cuma mungkin langkah-langkah dari proses penilaian itu yang sedikit akan berubah saja. Yang saya hormati Sekretaris Sidang, penguji eksternal, dan para penguji internal serta teman-teman di tim promotor. Profesor masih bisa. Saya hanya satu pertanyaan. Apa filosofi dari asesmen itu dan kaitannya dengan peningkatan kualitas pendidikan? Terima kasih. Ya, kaitannya dengan filsafat pendidikan. Seperti kita ketahui bahwa pendidikan itu kaitannya dengan satu proses di dalamnya. Artinya seorang guru dituntut bagaimana dia kreativitasnya itu dalam proses pembelajaran. Yang tadi sudah saya jelaskan 3 poin, bagaimana dia mengajar, apa yang diajarkan, kemudian butuh waktu berapa lama dia mengajarkan materi yang sudah ada. Jadi kaitannya dengan filsafat bahwa sebenarnya pendidikan itu adalah satu proses yang di dalamnya yang terarah karena kaitannya nanti dengan proses penilaian dalam kelas. Saya kembalikan ke yang saya hormati Bapak tim penguji. Saya tidak akan bertanya, cuma ada komentar dari beberapa penguji tadi. Kayaknya istilah metakognisi, berpikir kritis, itu agak sulit. Di mana sebenarnya benang merahnya itu? Kalau kita lihat pengertian dari metakognisi itu kan pengontrol kognisi.
Sementara kognisi itu ada 6. Di antara 6 itu ada di situ berpikir kritis. Jadi kalau kita kemampuan kita kognisinya sudah baik, kalau menurut saya sebenarnya berpikir kritisnya juga sudah baik, karena sudah ada pengontrol dari itu. Sehingga antara metakognisi, kognisi dengan berpikir kritis itu ada beda, walaupun satu di antara mereka ini ada yang ada di dalamnya, kemudian yang satunya ada yang saran saya, karena ini penelitian ini ada produknya, bila memungkinkan, saya tidak tahu bisa nggak di hak cipta. Kalau ada peluang untuk dibuatkan hak ciptanya, saya kira ini baik sekali untuk diajukan. Ini saran saja dari produk yang ada asesmen tadi itu. Baik, terima kasih Terima kasih Pak Ketua, terhormat Ketua Sekretaris Pembiayaan dan para ponen serta promotor saya hormati, teristimewa Romo Benda yang tinggal menghitung detik atau menghitung menit, dan saya terakhir, tapi karena saya memang diberi nama kata tertentu, maka saya harus bertanya dari tiga Pak. Boleh minta 3 butir pertanyaan. Sebenarnya saya tidak mau bertanya lagi, tapi kemudian Ketua Panitia memancing saya, Ketua Umum, dengan Pak Menteri. Jadi kalau disimak inti dari sini adalah bagaimana guru bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan metakognisinya, sehingga kemampuan anak juga bisa menjadi lebih bagus lagi kan. Nah ini kan ujung-ujungnya adalah pemberian tes yang baik kepada anak, masih dikaitkan dengan, tapi oleh Pak Menteri sekarang sudah mulai masuk menghilangkan UN, dan itu didukung oleh Finlandia. Finlandia itu sudah tidak menganut yang namanya tes mulai dari SD sampai sana, karena intinya beri tes saja, katanya itu lebih memancing anak-anak secara psikologis untuk selalu berpikir bagaimana lulus, bukan berpikir untuk mengenali konsep. Nah tentu kalau ini kita kemudian kembangkan, lalu menteri kita tidak lagi menggunakan itu, apa masih relevan? Saya kemudian mengatakan bahwa itu yang menjadi tidak penting lagi. Anda boleh sependapat dengan saya, boleh juga tidak, tergantung alasan Anda. Silakan Anda sependapat dengan saya bahwa ini kemudian menjadi tidak penting apa yang Anda tulis. Ya, oleh seorang guru. Tetapi proses pembelajaran itu di awal, dari proses pembelajaran sampai terakhir, kalaupun Menteri Pendidikan kita menghapus semua itu, tidak melaksanakan USBN, tidak melaksanakan ujian nasional pun itu, sebenarnya saya tidak sependapat dengan beliau. Karena kenapa begini? Kan karakter dari siswa itu berbeda-beda. Kalau dia seperti di perkotaan, mungkin kemampuan dari seorang guru itu lebih terarah, lebih kelihatan bahwa tingkatnya guru itu bisa diketahui dari sekolah itu sendiri. Akan tetapi seperti di daerah pelosok itu tersebutkan, butuh guru yang betul-betul profesional. Seorang guru itu diperlukan dalam hal proses penilaian. Saya takutnya kalau demikian maka yang dibutuhkan. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Andi Tandra MS. Selanjutnya untuk merumuskan hasil-hasil penilaian ujian terbuka ini, saya akan men-skors beberapa menit untuk digunakan oleh staf prodi menghitung penilaian tersebut.
Bapak-bapak tim atau Dewan Penguji yang saya hormati, tamu undangan yang kami hargai, setelah tim rapat kilat mengenai prestasi yang dicapai oleh Promopenda selama studinya, dapat kami sampaikan bahwa IP rata-rata untuk semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi adalah 3,96. Disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan dalam redenasi ilmiah diberi nilai 87,91. Selanjutnya kami mempersilakan kepada sekretaris untuk membacakan berita acara. Pada hari ini, Jumat 20 Desember 2019, pukul 14 WITA sampai selesai, berdasarkan undangan ujian terbuka doktor nomor 3657.A/UN28.4/KM/2019 tanggal 16 Desember 2019 telah dilaksanakan ujian terbuka doktor terhadap mahasiswa nama Ika Istadewi, nomor pokok A208160002, program studi Pendidikan Sains Program Doktor, judul penelitian Pengembangan Asesmen Berbasis Kurikulum 2013 untuk mengukur kemampuan berpikir kritis dan metakognisi guru IPA SMP Negeri Sekabupaten Donggala oleh panitia ujian terbuka doktoral pasca sarjana Universitas Tadulako yang sesuai dengan surat keputusan tim penguji ujian disertasi nomor 3657/UN28.4 KM/KM/2019 tanggal 16 Desember 2019. Ketua Profesor Daud K. Walanda MSc PhD, Sekretaris Profesor Ponder Manulung PhD, Penguji Dr. Angus Haji Ahmad Syahid MPD, Dr. Lilis N. Tangge MP, Dr. Amran Rede MPD, Dr. Mursito S. Bialani MPD, Profesor Dr. Haji Andidan Ratulu MS, Dr. Muhammad Janghari MPD, Dr. Haji Amiruddin Kasim MSc, nilai A, kategori sangat memuaskan. Yudisium telah diucapkan oleh tim penguji disertasi Universitas Tadulako di hadapan Promopenda. Berita acara ini dibuat ketua dan ditandatangani oleh ketua, sekretaris dan mahasiswa terpuji. Palu, 20 Desember 2019. Ketua Profesor Daud K. Walanda MSc PhD, Sekretaris Profesor Ponder Manulung PhD. Saya serahkan kepada Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa setelah dibacakan berita acara, info tambahan yang kami bisa berikan adalah nilai IPK setelah penilaian disertasi dari 3,96 berubah menjadi 3,98. Lama tempuh studi adalah 3 tahun 5 bulan 19 hari. Sudah disampaikan tadi yudisiumnya adalah sama-sama. Apabila saudari Ika menerima hasil ini dan berita acaranya, kami persilakan menandatangani. Saya
Ketua Panitia Ujian Doktoral melantik Saudari Ika Istadewi menjadi doktor dalam bidang pendidikan sains, konsentrasi pendidikan biologi. Moga-moga Allah menerima amalan saudari sebagai amalan jariah yang akan saudari abdikan bagi ilmu pengetahuan, nusa, bangsa, dan agama. Semoga saudari dapat mempertahankan integritas ilmiah saudari sebagai seorang dokter. Saya atas nama pimpinan Pasca Sarjana mengucapkan selamat buat Anda. Terima kasih Bapak Ibu, kembali duduk. Dr. Ika Istadewi MPD adalah alumni ketiga. Jadi setelah Pak Ratman, Dr. Ratman, Dr. Elia Umrah, dan Dr. Istadewi adalah alumni ketiga dari program studi pendidikan sains. Sekali lagi kami atas nama pimpinan Pasca Sarjana mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar dari Dr. Ika Istadewi atas kepercayaan Bapak Ibu sehingga mempercayakan Pasca Sarjana Universitas Sadulako sebagai tempat studi bagi dokter kita yang baru ini. Penghargaan yang setinggi-tingginya kami berikan kepada Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Syahid MPD atas luang waktunya datang hadir memberikan pertanyaan-pertanyaan atau bertindak sebagai penguji eksternal. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Dan kami mengucapkan terima kasih juga kepada bapak-bapak tim oponen yang sudah memberikan masukan-masukan dan pertanyaan, serta Sekretaris Dewan Penguji Bapak Profesor Konden Manulung di PhD yang telah memberikan waktunya juga untuk menghadiri ujian terbuka ini. Penghormatan dan penghargaan kami sampaikan kepada tim promotor yang sudah banyak memberikan pengetahuan serta waktu dan hal-hal lain mungkin yang bisa mensukseskan dokter kita yang baru ini sehingga bisa mencapai studinya pada sore hari ini bisa tercapai. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Selanjutnya saya akan menutup ujian kita pada sore hari ini dengan ucapan terima kasih.